Ya, ini soalnya kalian sudah lihat soal. Sudah. Ya, tinggal di foto saja bro. Kita lagi foto dulu. Oke. Sudah? Kita mulai. Kita lihat soal yang pertama. Sabar. Kita kerjakan matriks. Kita kerjakan matriks 2 kali 2. Bantu kakak sebut soal di sebelah. Jadi tadi foto supaya kalian bisa ini. Sebut baru kakak tulis. Coba Ricky tadi persamaannya bagaimana? 2 apa di situ? Ricky Marcella. Marcella. Kakak coba ini soal ulang kak. Ayo kakak share berlihat foto ya kakak sebut berkakak tulis ini. Siap. Kakak tidak sempat print. Jadi coba kakak share. Oke, foto dulu. Oke sudah kakak. Sudah. Ingat baca dengan metode menggunakan metode Kramer. Cari SPL berikut. Apa nanti kakak Siapa ini pansanya? yang mana? 2x kurang y kurang 8. 2x kurang y sama dengan 8. 6x kurang 5y sama dengan 32. Stop share. Oke. Tadi nomor 1 kita menggunakan metode Kramer toh? Iya kakak, metode Kramer. Dua x kurang 2x
2X dikurang Y. Dua X kurang Y sama dengan Sama dengan 8. 8. Kemudian yang ini 6X dikurang 5Y sama dengan 32. X kurang 5Y dengan 32. Oke. Kemudian kita akan kerja sabar ya. Misalnya kita tahu bahwa kalau menggunakan metode Cramer kita mencari persamaan untuk X sama dengan B. Kita punya persamaan pada ini, persamaan ini kita buat dalam bentuk matriks, berarti kita punya 2, min 1, 6, negatif 5, kemudian karena kita punya X, berarti sini X, sini Y, kita punya B-nya itu ada 8, 32. Dimana kita lihat yang ini tuh namanya EB, yang ini X, ini X-nya X, tapi X yang besar ya, supaya membedakan dengan X yang ini. Kemudian yang ini B. Kita cari solusi X yang ini nih, supaya kita X berapa yang kita substitusikan masuk ke dalam persamaan ini, nanti hasilnya itu adalah 8, dan Y berapa yang nanti kita substitusi X, dan Y berapa yang kita substitusikan masuk sini, nanti hasilnya 8. Seperti itu, tapi kita menggunakan metode Cramer. Kita tahu bahwa kalau metode Cramer itu adalah X sama dengan misalnya sini det. Itu kalau kita pakai A, berarti misalnya sini AX dibagi dengan determinan A. Jadi determinannya secara keseluruhan, berarti kalau Y adalah determinan AY dibagi dengan determinan apa sih determinan A. Seperti itu. Karena 2 berarti kita ada punya X-nya saja. Nanti kita lihat untuk 3 kali 3. Nah, kita tahu kalau determinan kita punya matriks kan kita pakai ini, kita punya ini A, ini A. Kalau A berarti kita punya sini 2, min 1, 6, 5. Nah, determinannya bagaimana? Kita ingat yang ada ingat apa nih? Rumus determinan berarti determinan A sama dengan A11, A21, TA22 dikurang A21 bisa dikali dengan A12 atau A12 dikali dengan A21. Berarti sini determinannya adalah determinan A sama dengan sini, berarti nanti kita punya 2 dikali 5 dikurang negatif 1 dikali 6. Berarti nanti kita punya determinannya adalah 2 kali 5, 10 ditambah gitu, min kali min plus tambah 6 sini berarti 6, kita punya 16 ya tidak? Ini 2X kurang Y sini. Rian. X kurang Y, 6X kurang 5Y sama dengan 8 dan 32. Oke. Ada yang mau tanya? Nah, sekarang kalau dia sudah punya determinannya sini, kita cari yang determinan Y. Ada yang mau tanya dari sini kan tidak?
Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Kakak. Kalau tidak ada, kita sudah dapat determinan A, berarti kita cari determinan AX. Berarti determinan AX sorry ya. Berarti kita punya determinan AX sama dengan determinan, kalau misalnya kita menggunakan determinan untuk X, berarti baris yang pertama kita ubah dengan vektor kolomian matriks B ini. Matriks B ini berarti kita punya adalah 8, 32, kemudian yang sini min 1, di sini negatif 5. Nah, kemudian kita lihat 8 dikali negatif 5 dikurang 32 dikali 1. Berarti kita punya 8 kali 5 sini 40. Negatif 5. Kemudian ini kali min 1. 32 kali min 1 sini berarti positif 32. Berarti 42 kita punya tinggal minus 8. Nah, berarti kita punya sini adalah X-nya 265 min 1, 256 min 1 plus 16. Determinan A kita peroleh 16. Ini negatif 8. Kita peroleh 1, 2, 3. Kalau 8 per 4, 2. Soal kita sudah benar. 2X dikurang Y sama dengan 8. 6X kurang 5Y sama dengan 32. 2X kurang Y. Apakah terbalik? Coba kita koreksi dulu ya. 8 determinan A X 8B determinan berarti 2. Oh, kita salah di sini. Negatif 5. 265 berarti 2 kali negatif 5 dikurang dengan, nah berarti sini kita punya ini min 10, berarti 2 kali min plus 6. Kita berarti sini kita punya 4 toh. 4 berarti di sini kakak ada salah sini ya. Bantu perhatikan angka ya supaya kita tidak salah kerja. Berarti kita mau determinan AX kita punya sini minus 8, 6, 11 berarti 10, 6 sini negatif 4. Berarti kita punya negatif 4 berarti X-nya kita peroleh 2. Oke. Nah, ini untuk kita sudah peroleh nilai X. Sekarang kita mau cari determinan Y supaya kita bisa memperoleh nilai Y. Kita cari ya. Ke atas sini. Nah, kalau misalnya kita cari determinan Y, berarti di sini. Nah, tadi kita lihat yang pertama itu kita ubah yang ini. Yang ini tuh kita substitusikan yang ini toh. Yang ini kita masukkan ini. Sekarang yang pertama itu tetap, yaitu ini tetap menjadi 2, 6. Kemudian kolom yang berikut yang kita ganti yaitu min 1
Min 1 kita ganti dengan 8. Min 5 itu kita ganti dengan 32. Berarti nanti kita punya adalah 2 dikali 32 dikurang 8 kali 6. Berarti nanti sini kita punya adalah 64 dikurang 42 toh. 8 kali 5 40 48. Iya tidak? Berarti nanti kita punya sini berapa? Ricky, Marcella. Bantu kakak hitung dulu. Supaya sama aktif di ini. Kita tutorial. Berapa? Ricky. Marcella dengar kakak tidak? Berapa sini? Kurang aja mau. 14 dikurang 8. Terus 5 dikurang 4. 2 kakak. Apa? 16. Dari sini kita punya determinan positif 16 dibagi dengan berapa sini? Determinannya 4. Berarti kita punya adalah positif 4. Berarti nilai X yang kita cari adalah X itu sama dengan berapa tadi sini? 2. Y itu sama dengan 4. Gitu? Nah, sekarang kalau kita buktikan apakah benar nilai ini benar, nilai yang sudah kita peroleh ini, nah kita lihat. Kalau misalnya kita substitusikan kembali ke dalam persamaan, kita coba ambil persamaan 2X dikurang Y sama dengan 8. Kita lihat 2 dikali 2 dikurang Y-nya 4. Ini negatif 4. Coba kita lihat punya jawaban terakhir. Jawabannya negatif 4. Terus sini. Oh, ini 4, ini negatif 4 yang ini. Negatif 4. Mana Y? Negatif 4 berarti sini negatif 4 sama dengan 8. Berarti 2 kali 2 4 ditambah 4 itu sama dengan 8. 4 tambah 4 8 8. Nah, jadi benar toh, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Coba kita lihat untuk yang 6X kurang 5Y apakah sama dengan 32. 6X dikurang 5Y itu sama dengan 32. Nah, 6 kali X itu 6 kali 2 dikurang 5 kali negatif 4 sama dengan 32. 6 kali 2, 12 dikurang 5 kali 4 itu sini min kali min plus positif berapa? 20, 32, 10 tambah 12 ini 32 sama dengan 32. Kita punya ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti nilai X-nya benar adalah 2 dan nilai Y-nya adalah negatif 4.
Ingat ini rumus ya yang kita gunakan untuk cari. Jadi kalian cari, ingat nanti ketika baris pertama berarti kalian ubah kolom pertama berarti nanti ubah yang pertama, kolom kedua berarti ubah yang kedua. Bisa? Bisa. Sekarang kita lihat soal berikut untuk matriks 3x3. Semua sudah foto soal toh? Yang kakak kasih tuh. Benar toh kita peroleh X-nya 2, Y-nya negatif 4. Nah, ada yang mau bertanya? Ricky, Marcella dengan siapa nih? Kalian punya teman satu di keluar kah? Brian. Dia di keluar. Iya, Kak. Kenapa? Sepi-sepi masuk dulu, dia ikut tutorial. Nah, ke hapus kita lihat untuk matriks 3x3. Tadi soal yang diberikan adalah dengan menggunakan matriks inverse cari SPL berikut ini. Kita punya Y tambah Z itu sama dengan 6. Kemudian 3X dikurang Y, 3Z dikurang Y ditambah 3X dikurang Y ditambah Z itu sama dengan negatif 7. Kemudian ini termasuk lagi. Kemudian X ditambah Y dikurang 3Z itu sama dengan negatif 13. Berarti kita ingat kita mau ubah menjadi matriks yang tadi AX sama dengan pada pesan dulu. Kita mau ubah menjadi matriks AX sama dengan B. Berarti nanti kita peroleh hasilnya adalah 0, 1, sini 1, sini 3, negatif 1, sini 1, 1, 1, negatif 3. Kemudian kita punya sini adalah X itu adalah X, Y, Z. Berarti kita punya B-nya adalah 6, negatif 7, dan negatif 13. Yang ini adalah A, yang ini adalah X, yang ini adalah B. Sekarang kalau kita punya matriksnya adalah ini, bagaimana kita dapat peroleh ini? Tadi menggunakan matriks inverse, berarti kita tahu rumus matriks inverse adalah X sama dengan
A inverse dikali B. Jadi yang kita butuh sekarang adalah A inverse-nya. Tapi kita sekarang menggunakan cari A inverse, kita menggunakan kofaktor. Ya, kita tahu rumus kofaktor itu adalah K sama dengan ini K11, K12 adalah K13, kemudian K21, K22, K23, K31, K32, K33. Tapi rumus A inverse-nya, A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A dikali adjoin A. Gitu. Berarti nanti kalau kita punya adjoin adalah ini K transpose. Kalau K transpose berarti nanti kita punya K11 menjadi K12, K13 di sini K21, K22 dan K23, sini K31, K32 dan K33. Jadi kalau misalnya kita cari sini K11, berarti nanti kita punya adalah negatif 1, 1 ditambah 1 dikali, kita tutup ini dengan ini, berarti nanti kita peroleh negatif 1, 1, 1, dan 3. Kemudian kita peroleh negatif 1 pangkat 2 dikali negatif 1 dikali 3. K11 min 1, 1 tambah 1, 1 pangkat 2, terus min 1, 3. Ada mau tanya? Ricky dan Marcella. Tidak ada, Kak. Terada? Iya. Marcella sudah mengerti? Nah, kita lanjut dari min 1, 1 pangkat 3. Berarti nanti kita punya sini adalah min 1 kali 3 dikurang 2 kali 1. Ya, toh kita palang ini berarti kita punya adalah, kita pakai 1, 1. Untuk ini dulu K11, K21, K31. K1 kali 1 berarti kita punya sini adalah min 1, kita tulisin saja ya. Berarti 1 dikali min 1 kali 3 adalah sini min 3, 2 kali 1, negatif 2, kita peroleh sini positif. Berapa negatifnya atau? Kalau kita menggunakan K11 berarti kita palang itu. Palang berarti min 1, 1 tambah 2, min 1 kali min 3 dikali 1 kali 1. Soal yang kakak kasih tulis sudah benar toh? Dua kali lihat bentar, kita salah soal lagi. Nol 1, 1, Y sama dengan Y tambah Z sama dengan 6, 3X dikurang Y tambah Z sama dengan negatif 7, X tambah Y dikurang negatif 3Z sama dengan negatif 13. Jadi 6 min 7 min 13. Oke.
Berarti kita punya sini min 1 kuadrat, berarti 1 min 3. Min 1 kali min 3. Itu ada salah sini. Min 1 kali negatif, sini negatif 3. Berarti min 1 kali min 3 sini positif 3. Kemudian 2 kali sini 1 ya. 1 kali 1 sini 1. Berarti 3. Kakak pusing kita salah sini. Di sini. Sini. Nah. Berarti yang ke sini. Kita punya min 1, 1, 1, negatif 3. Berarti min 1 kuadrat. Min 1 kali min 3. Kemudian sini 1 kali 1. Berarti nanti kakak serap dulu. Sini. Nah. Ya, tadi kalian sudah screenshot yang ke muka. Tidak, Kakak. Sudah. Belum. Bakar dia. Kenapa ter-screenshot? Kakak juga tadi lupa. Kakak hapus ini dulu. Jadi kita punya sini min 1 kali min 3 min 3. Kemudian dikurang 1 kali 1 sini dikurang 1. Kita peroleh K1-1-nya sini 2. Nah, sekarang sudah. Halo Brian. Sehingga sudah K1-1. Kita cari semuanya K1-1, K1-2, K1-3. K1-1, K1-2, K1-3, tapi nanti determinannya kita pakai baris pertama saja. Terserah kalian nanti kalau misalnya ibu kasih soal ibu mau kasih pakai kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, itu tetap saja hasilnya sama. Tapi pada kita tutorial ini kita kasih kita pakai yang K11 baris pertama pada matriks A, baris pertama pada matriks K transpose, matriks K. Nah, berarti kita sudah peroleh K11-nya sudah nilainya 2. Sekarang kita cari K12 sama dengan negatif 1, 1 tambah 2. Kakak langsung tulis matriks K-nya di mana? Coba kakak kecilin dulu. Terlalu besar. Jadi sebelah sini saja. Kalau misalnya K12 berarti sini berapa? Coba Brian, kalau kakak pakai matriks entry K12 berarti sini kakak tulis apa di sini? Angka berapa di dalam sini? Brian. Siapa kah? Kalau K12 berarti di sini angka berapa? Ada angka juga, ada 4 seperti yang di atas ini, tapi angka berapa saja yang ada di sini? Berapa? Ayo. 1. Salah. Angka pertama sini berapa? Lihat di ini, matriks ini. Kalau K12 berarti angka di sini berapa? Kalau benar kakak belum benar, kalau belum salah kakak belum salah. Ayo lagi soal ini lagi satu soal kita ini selesai. Brian berapa?
Kalau kita punya K12 berarti sini angka 3, Min 1. 1, 3, 1, 1, negatif 3. Karena kita palang itu yang ini toh. Ini ke sana, terus kita palang dia yang 1, 2 yang coba itu. Berarti kita punya adalah 3, 1, 1, negatif 3. Berarti nanti sini adalah min 1 pangkat 3, kemudian dikali 3, dikali negatif 3, dikurang 1, dikali 1. Nanti kita peroleh sini, karena situ adalah pangkat diganjil, berarti nanti sini negatif 1, dikali 3 kali negatif 3, sini 9, 1 kali 1 sini min 1. Berarti nanti min 1, kita boleh min 1, min 9 kurang min 1, kita peroleh min 10. Berarti nanti sini adalah sama dengan min 1 kali min 10, sini 10. Kemudian kita lihat K13. Kalau K13 berarti min 1, 1 ditambah 3, dikali, kalau K13 sini berapa? Brian. Untuk kakak sebut berapa? Kakak harus jelaskan panjang, baru nanti tidak mengerti bagaimana. 1, Belum tepat. Belum tepat, belum tepat. Kalau kakak tutup baris K13, berarti sini itu 3. 3, negatif 1, baru 1, 1. Nih, ini adalah, kalau misalnya kakak tadi kan yang pertama kakak tutup yang ini. A11. Kali ini kan K11 yang itu. A11. A11. Berarti kalau kita mau bawa K11 berarti kita tutup yang ini, berarti kita ambil angka ini negatif 1, 1, 1. Angka yang ini ada nih. Berikut kalau kakak tutup yang K12 kan kita pegaris baris pertama. Nah, kakak tutup yang K11 ini tutup, itu berarti nanti tinggal 3, 1, 1, negatif 3 ada nih. Kemudian kalau K13 berarti satu yang ini kita tutup sini ke bawah, sini berarti kita peroleh 3, negatif 1, 1, dan 1. Berarti sini min 1. Kalian pakai apa nih? Kofaktor kan kalian pakai aturan Sarus. Kemarin kalian kerja dengan kakak kita pakai itu kofaktor mau yang pada saat kita kerjakan itu cari A inverse tuh. Yang kita tutorial pertama pakai kofaktor. Ini min 1, 1 tambah 3 dikali 3 kali 1 dikurang min 1 dikali 1 sama dengan min 1 pangkat 4 dikali 3 kali 1 3 ditambah min kali min plus 1 gitu. Berarti nanti sini 1 dikali 3 tambah 1 4, kita peroleh hasilnya 4. Oke, itu sudah K11. Nah, kita pindah ke sini, kakak tulis ini ya. Kita uraikan mulai di sini. Kakak cari K1, itu sudah K11. Langsung yang kakak belajar di sini saja. Nah, kalau K11 kita peroleh 2. Kemudian K12 kita isi ini K11
K11 ini kita perolehnya nih. Apa warna ini? K11 yang ini kita dapat hasilnya 2. Nah, pada matriska kita lihat K11 letaknya sini. Berarti 2-nya kita tulis sini, 2. Kemudian K12 kita peroleh hasilnya sini adalah 10, berarti kita taruh sini 10. Kemudian K13 kita lihat pada sini, K12 tadi letak berarti 10 sini, K13 ada sini berarti kita perlu K13 4, berarti kita taruh sini 4. Nah, sekarang kita cari yang K1, K11, K12, K13, berarti sini adalah K21, berarti min 1 pangkat 2 tambah 1 dikali 3. Kalau 21 kita tutup, coba kalau 21 kita tutup kita perlu berapa? Brian. Brian, bantu kakak dulu. Siap, Kak. Sini berapa? K21 kalau kita tutup. 21, Kak. Iya. Berarti kita peroleh. 3. Belum. Kita tutupin ini. Yang ini kan boleh 1. Yang ini berarti nanti tinggal angka berapa? 1, 1. Sabar ya. 1, 1. Sabar kakak, ganti pen dulu, pena. Berapa? 1, 1. 1, 1. 1 min 3. 1 min 3. Pintar sekali ya, benar. Berarti sini min 1, 2 tambah 1 sini 3. Kemudian yang ini tuh kita suam di perkalian, berarti 1 dikali negatif 3 dikurang apa? Itu negatif 1. Ini positif 1 toh? Oh iya, Ya, positif. berarti 1 dikali 1. Berarti sini negatif 1 dikali negatif 3 dikurang 1. Berarti nanti negatif 1 dikali positif negatif 4. Kita peroleh negatif 4. Ini K21 ya. Ini K21, kita perolehnya negatif 4. Nah, K21 letaknya di sini mana? Ada sini. Berarti kita tulis sini negatif. Min kali min plus. Ini positif 4 ya. Min kali min 1. Itu 1 kali negatif 3. Negatif 3. Sini positif 1, 1. Gitu. Satu set. Berarti sini 1 min 3. Ayo. 1 min negatif 3. Kita perhatikan sebentar, kita tidak salah sebentar ya, Bo. Min 1 min 3, pangkatnya ganjil berarti negatif, berarti negatif 3, negatif 1, negatif 1, negatif 4. Ya, sini positif 4. Nah, kalian kakak hapus yang ini kan kita sudah dapat sana, supaya kita boleh space untuk pakai kerjaan berikut lagi. Iya, kakak lupa kasih kalian screenshot dulu. Sudahlah, nanti gue screenshot. Nanti ada video, kakak bikin ada record, jadi nanti bikin video baru kalian. Mau lihat ulang baru pakai kerja. Sini. Berarti sini nanti apa? Itu sudah K21, kakak tulisin lagi, kita cari sini ya. K21, K22 sama dengan sini min 1. Kalau K22 berapa, Brian? Angkanya berapa? K22 berarti sini berapa angkanya? 0, 1, 1,
1 min 3. Iya benar. Terus sini 2 tambah 2 ya. Berarti min 1, 2 tambah 2, 4, dikali 0 kali negatif 3, dikurang 1 dikali 1. Kita peroleh sini, karena pangkatnya genap, berarti sini 1, 0 dikurang 1 kali 1, 0 kali 3 kan 0, min 1 kali positif 1, positif 1, berarti kita peroleh sini adalah negatif 1, karena 1, 0 kurang 1, 0, min 1 kali 1, positif 1. Nah, K1, K21, K22 kita peroleh negatif 1, berarti ini kita tulis negatif 1. Udah. Nah, sekarang kita lihat yang berikut, K21, K23, kita peroleh min 1, 2 tambah 3, K23 berarti berapa? 0, 1, 21, 22, 23, 0, 1, 1, 1, 1. Dan nanti kita punya sini adalah min 1 pangkat 5 dikali 0 kali 1 dikurang 1 dikali 1. Berarti kita punya adalah negatif 1 dikali 0 dikurang 1. Kita kurang negatif 1. 0 kurang 1 negatif 1 sama dengan positif 1. Berarti kita punya sini adalah positif 1. Ini harus di bawah sini. Nanti kakak terus dirap. Sekarang sudah K21, K21, K22, K23. Kita sekarang carian K31, K33, kemudian nanti sebentar, kalau itu kayaknya terlalu lama deh. Nah, sekarang kita cari K31, K32, dan K33. Kita mulai sini ya. Kalau K31 berarti kita punya sini min 1, 3 tambah 1 dikali dengan, kalau K31 kita tutup berarti, kalau K31 berarti 1, 1, min 1 dikali 1. Berarti nanti kita punya adalah min 1 pangkat 4 dikali 1 kali 1 dikurang negatif 1 dikali 1. Kita berarti kita punya di sini adalah 1 dikali 1 kali 1, 1. Sini menjadi 1 tambah 1. Berarti sini kita punya adalah 2. Berarti kita punya sini kita tulis 2. Kemudian kita punya K32 berarti negatif 1. 3 tambah 2. Kalau K32 berarti 0, 3, 0, 3, kemudian 1, 1. Berarti min 1 pangkat 5 dikali 0 kali 1 dikurang 3 kali 1 sama dengan sini, berarti pangkat 5 berarti pangkat ganjil, berarti sini adalah 1, negatif 1. Negatif 1, 0 kali 1, 0, dikurang 3 kali 1, 3. Kita peroleh adalah min 1 dikali min 3 sama dengan sini positif 3. Berarti sini adalah positif 3. Berarti sekarang kita cari K33. Kalau K33 kita punya adalah min 1, 3 tambah 3 dikali, kalau K33 berarti 0. Mau bikin rekaman dulu. Kalian bisa lihat apa tidak?
Begini saja ya. K33 berarti 0, 3, 1, negatif 1. Berarti nanti kita punya sini adalah min 1. 3 tambah 3 dikali 0 kali negatif 1 dikurang 3 kali 3 kali 1 kita peroleh positif 1 dikali 0 dikurang 3 kali 1-nya kita peroleh 3, berarti hasilnya adalah negatif 3. Ya toh? Nah, kita balang yang K33 berarti kita punya 0, 1, 3 negatif 1. Berarti pangkatnya sini 6. Berarti nanti 1, 0 kali 1, 0, 3 kali 1, 3. Kita peroleh negatif 3. Berarti K33. K33 yang ini. K33 yang ini kita peroleh 3. Kita lihat di sini. Nah, yang mau screen, kakak mau hapus. Kakak hapus yang ini dulu ya. Oh tidak. Kita cari determinan dulu nanti kakak hapus. Nah, sekarang kalau di sini dia membutuhkan determinan. Berarti kalau kita cari determinan A itu sama dengan A 11 dikali K 11 ditambah A 12 dikali K 12 ditambah A 13 dikali K 13. Nah, A itu di mana? A itu kita bawa di matriks A sana. A11 kita punya 0. Sedangkan K11 kita punya 2 ditambah A12 kita punya 1. Sedangkan K12 kita punya sini 10. Ditambah A13 kita punya 1. K1 ini kita punya 4. Berarti kita punya 0 ditambah 10 ditambah 4 sama dengan 14. Berarti kita punya determinan adalah 14. Kita punya rumus tadi bagaimana? A inverse. Sekarang K transpose. Kalau K transpose berarti yang ini kita ubah loh. Kita peroleh K transpose yang ini dari apa? Baris menjadi kolom toh. Berarti sini kita punya K transpose itu adalah 2, 10, 4, kemudian 4, negatif 1, 3, 4, 1, kemudian negatif 3. Dua, 10, 4. 4 negatif 1, 1. Ini 1. 2, 10, 4. 4 negatif 1. Sorry kakak salah 3. 2, 10, 4. 4 negatif 1, 1. Iya benar. Kemudian apa? Ih, kita bisa salah sini tuh. Yang sana ini, yang ini, yang ini. Ini salah ya. Pakar kenapa begini? 2, 10, 2, 10, 4. 4 min 1, 3. 4 min 1. Coba sabar ya. Kakak kita ulang.
Dan coba Brian, kamu sebut sini. 2, 10, 4, kemudian 4, negatif 1, 1, kemudian 2, 3, negatif 3. Nah, kita punya K transpose. Nah, sekarang yang ini kakak hapus ya, yang ini sudah sini. Sudah screen? Sudah screen? Sudah. Oke. Screen supaya bisa kalian lihat ya. Kakak hapusin dulu. Cek. Sedikit kita persoalannya selesai. Determinan sama dengan 14 A inverse. Nah, K transpose sudah kakak kerja sebelah sini ya. Kita membutuhkan A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A dikali adjoin A. Kasih air begini ya. Terus juga begini. 1 dibagi determinan A-nya tadi berapa? Kita peroleh hasilnya 14. Berarti sini kita tulis determinan sama dengan 14. Kemudian adjoin adalah K transpose. Nah, K transpose-nya tadi berarti kita punya 2, 4, 2, 2, 4, 2, kemudian 10, negatif 1, kemudian 3, 4, 1, dan negatif 3. Berarti sini nanti kita peroleh 2 per 14, kemudian 2 per 14, kemudian di sini adalah 4 per 14, 2 per 14, kemudian 10 per 14, negatif 1 per 14, kemudian 3 per 14, kemudian 4 seper-14, 1 seper-14, negatif 3 seper-14. Ini adalah A inverse. Nah, tadi dari rumus adalah, kita punya rumus itu adalah X sama dengan A inverse dikali B. Kita sudah dapat A inverse. Nah, ini adalah matris A inverse-nya. Ini adalah inverse. Kita membutuhkan A inverse. Nah, B-nya sudah ada, tinggal kita uraikan. Kakak hapus soal, kita kerja di atas ini. Kita kerja ke bawah sini saja. Sini saja berarti kita punya rumus, kita membutuhkan adalah X sama dengan A inverse dikali B.
Tempat terlalu kecil di bawah sini, kita lihat sini saja. Kita hapus soalnya. Kita kerjakan di sini. Kita kerja di sini. Yang penting B-nya saja, jangan kita hapus. Yang kita hapus yang ini juga. Kalian screen, berarti nanti kita ini. Berarti sini. Oh, ini juga. Kenapa kata tertulis rapi? X sama dengan A inverse dikali B. Berarti kita punya asal sini X-nya. Astaga. A inverse berarti kita. Ini kenapa begini? X sama dengan A inverse dikali B. Itu berarti kita punya A inverse-nya adalah 2 1/14, kemudian 4 1/14, kemudian 2 1/14, kemudian 10 1/14, kemudian 1 1/14, kemudian 3 1/14. Di sini yang berikut 4 1/14, kemudian 1 1/14, kemudian negatif 3 1/14. Kemudian kita kalikan dengan vektor kolom atau matriks B-nya. Ini B itu A inverse dikali B. Berarti sini kita punya 6, negatif 7, sini 16, negatif 13. Berarti kita punya sini adalah 2 1/14 dikali 6, kemudian ditambah 4 1/14 dikali negatif 7, kemudian di sini ditambah 2 1/14 dikali negatif 13, kemudian di sini adalah Brian, kau masih mengikuti? Siap, Kakak. Berarti sini ya, terima kasih. Berarti sini 10 1/14 dikali 6 ditambah apa sih, negatif 1 1/14 dikali negatif 7 ditambah 10/4 dan 1/4, berarti sini 3 1/14 dikali negatif 13. Kemudian yang berikut adalah 4 1/14 dikali 6 ditambah sini 1 1/14 dikali negatif 7 ditambah di sini negatif 13 1/14 dikali positif negatif. Oh, sini 3 ya. 3 1/14
negatif 3 seperempat 14 dikali negatif 13. Ini B-nya sudah cakep ini. Sudah B-nya. Sekarang kita uraikan. Berarti kita peroleh di sini adalah 6. 6 kali 2. 6 kali 2 berapa? 6 kali 2, 12 seper 14. Ditambah sini berapa? Kita langsung ubah tanda saja ya. Ubah tanda saja. Min 7. 7 kali 4 berarti sini negatif 28 seper 14. Kemudian dikurang negatif lagi 2 kali 3. Ini 6. 2/14. Coba kita transpose 2 per 3, 14. Berarti 13. Berarti ini 26 toh. 26 seper harus 2 kali 3. Berarti sini 26 seper 14. Nah, sekarang yang berikut adalah sini 60, ini 14 kan? 60 seper 14. Kemudian dikurang positif 7 kali 1 negatif kali 7 seper 14. Kemudian sini negatif 3 kali 3 berarti sini 39 seper 14. Ini kakak hapus saja yang 2 ini. Terus tulis aja insertnya toh. Jadi kasih panjang aja deh. Sampai di sini. Kemudian yang ini juga sampai sini. Berarti sini kita punya 6 kali 4 berarti 20 seper berapa sini? 6 kali 4 24 toh. 24 seper 14. Kemudian dikurang 7 seper 14. Kemudian sini menjadi 3. Berarti sini positif. Min kali min positif berarti plus 39 seper 14. Atau sama dengan di sini kita peroleh 26. Sini menjadi 48 ditambah 6 20 menjadi 48 tambah 2 54 gitu. Setelah 54 12 kita uraikan pelan ya. Sini setelah 54 terus 54 lagi dikurang 12. Iya. Kalau 54 dikurang 12 berapa? Kita peroleh negatif
Brian. Kalian tinggal berapa orang nih? Tinggal Brian saja. Brian, temanmu yang dua di mana? Kurang 20, tahu kak. ya? Kurang tahu kak. Mungkin keluarga. Berapa hasilnya sini? 20 tambah 20, 40. 48. 48 tambah 2, 50, 54. 54 terus 54 dikurang 4, berarti tinggal 50. 50 lagi dikurang 4 lagi tinggal 48. 46. Hah? Iya, 46. Setelah 46 dikurang 4 lagi 40. 42. Iya. 42. Sekarang berikut 60 kalau 7 dikurang 39 tinggal 30 Minus. minus berapa? 32. Iya benar. Nah, sekarang kalau minus 32 terus ditambah 60 berapa? Sini langsung kita peroleh hasil X, nilai X-nya. X, Y, Z. Panjang juga ya. Satu waktu jam 11.45. Berapa sini? Minus 28 kakak. Berapa? 28. Minus 28. Iya. Di sini 20 ini berapa? 24 toh? Ini Iya. negatif, ini negatif, negatif. Ini negatif ini. Kan negatif ke positif ya? 14, 14, 14. Oh, ini positif yang ini. Iya, 14. 24 dikurang 7 ditambah 39. Di sini menjadi nanti bayar utang menjadi 32. 32 baru ditambah 47 kakak. 47. Iya. 47. Berikut sekarang perkecilnya lagi. Oh itu 39 kah? Bukan Iya, 29 kah? iya 39. Salah sini. Oh 57. 57. Mudah-mudahan kita tidak salah dari perhitungan sebab hasil tidak salah keluar. Mana sini tadi? Berapa sini? 50. 57 kakak. 57. Oke. Tadi kalau kita punya hasil akhir tadi di soal bagaimana? Coba kita hitung. Soal yang pertama kah? Yang kedua. Soal kedua. X sama dengan min 3. Min 3. Terus Iya min 3 kakak. Y sama dengan 2. 2. Z sama dengan 4. Coba kita buktikan. Kan pembagian berarti min 3 dikali 14 itu harus dapat 42. 3 kali 4, 12 plus 2, 1. Berarti 32. 3 kali 1, 3, tambah 40. 42. Benar toh? Berarti benar. Sekarang 2. Tapi nanti pada saat soal itu kalian hitung pembagian 42 bagi 14 kali 8. Sekarang kemudian 2 dikali berapa? 14. 2 kali 14, 2 kali 4, 8, 2 kali 2. 4.
2 kali 2, 28 nih, benar toh? 42, 28. Sekarang X kali 4 dikali 14. Kita 4 kali 4 itu 20. 4 16. 1 4 kali 1 16. 4. 56. Sini 57. Iya kakak. Salah kah? Coba hitung ulang dulu ya. 24 min 7 39. Pas 56 kakak. 56. Berarti benar kita Iya punya pas. hasilnya sini 2 4. Oke, jadi nilai X yang kita peroleh setelah kita menggunakan A inverse, kita peroleh X-nya min 3, 2, dan 4. Lagi satu soal, tapi kita sudah, kalian sampai jam berapa? Brian, kalian sampai jam berapa? 12 kakak. 12. Kita kerjakan yang ini dulu, sampai jam 12 ya sudah. Kurang 10 menit. Lagi satu soal yang menggunakan metode ini kan menggunakan A inverse. Soal berikut menggunakan metode sudah. Kita kerjakan itu sampai jam 12 ya sudah. Kakak screen, kakak hapus. Brian. Ah, nanti juga kakak ini ada record, jadi nanti buat video saja. Siap kakak. Kalau mau lihat ulang untuk belajar. Panjang juga ya. Ini kalau kita kerja papan tulis ini mah papan tulis penuh langsung. Sekarang kita lihat kita kerja apa nih? Kamu Nintendo habis yang lain. Coba lihat. Kita lihat soal nomor 3. 3 nomor harus kita kerja toh. Yang satu 2 kali 2. Yang tadi sebenarnya ada satu soal lagi. Tapi kita lupa bukan ini. Coba kita kerjakan dia dalam bentuk pakai apa nih? Metode Kramer juga kalau misalnya. Metode Kramer. Inverse kalau misalnya 2 kali 2. Oh tidak, Soal waktu lagi 10 menit. Jadi kita kerjakan ini dalam bentuk inverse ya. Iya kakak. Yang 2 kali 2 supaya cepat. Kalau misalnya dalam 2 kali 2. Nomor 1 itu kan menggunakan metode Kramer. Bagaimana kita melihat dia kalau kerja menggunakan A inverse. Berarti soal nomor itu X1 tambah X2. Kerjakan nomor 1 itu kan nomor 1 kan dalam bentuk metode Kramer. Anda Iya coba kakak. kerjakan dia dalam bentuk metode matrix inverse. Kerjakan dia sama seperti yang nomor 2. Nomor 3 ini kita kerja nanti panjang sekali, waktu semua habis lagi. Iya kakak. Sini 2x dikurang y sama dengan 8. Kemudian 6x dikurang 5y itu sama dengan 32. Ini kan dibuat menjadi AX sama dengan AX sama dengan B. Berarti nanti tadi 2, 6, min 1, min 5. Berarti sini X, Y sama dengan 8, 32. Berarti nanti di sini kalau kita pakai tadi metode Kramer, kalau kita pakai ini berarti A inverse dikali B sama dengan X. Kita membutuhkan A inverse, berarti A inverse dari sini materi A ini berapa? Kalau rumus A inverse, ini A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali
adjoin A. Berarti nanti kita punya determinan dari matriks A, misalnya sini determinan matriks A berarti 2, negatif 1, 6, negatif 5, determinannya adalah 2 dikali negatif 5 dikurang 6 dikali negatif 1. Kita peroleh sini min 10, 10 6 toh, min kali min plus berarti 6 sini negatif 4. Ya toh? iya. Nah, sekarang adjoin. Kalau adjoin berarti ini kan kalau misalnya A11, A21, A12, A22 berarti adjoin adalah A11 salah. Baku tukar. Sini menjadi A22, di sini menjadi A11, kemudian yang ini tetap tapi dia negatif. A12 sini negatif A21. Nah, berarti nanti kita sudah dapat determinan. Determinan kan ada cara tulisnya, bisa kita tulis menjadi det A atau kita pakai tanda begini. Namanya determinan. Nah, kita peroleh determinan adjoin. Berarti nanti di sini A inverse itu sama dengan 1 dibagi negatif 4 dikali apa? Min 5 dengan 1 baku tukar posisi. Jadi min 5 ke sini, terus 2-nya ke sini, yang itu tetap tapi ditambah tanda negatif, jadi tambah tanda negatif baru sini min 1, berarti sini negatif. Nah, berarti nanti kita peroleh sini adalah ini kalikan ke dalam 1/4 dikalikan berarti sini negatif 1/4 dikali negatif 5, sini min kali min plus berarti sini negatif 4 dikali 1, sini negatif 6 per negatif. Kita tulis misalnya negatif 6 per negatif 4, kemudian 2, sini 1/4. Berarti nanti kita peroleh 5 min kali min berarti sini 5 per 4, sini tetap negatif 1/4, di sini menjadi positif 6 per 4, ini menjadi tetap negatif 2 per 4. Nah, kita sudah peroleh A inverse, sekarang kita kalikan. A inverse dikali dengan B. Berarti nanti A inverse-nya 5/4 dikali 1/4, di sini 6/4 negatif 2/4 dikali dengan B-nya 8 dan 32. Berarti nanti kita peroleh hasil 5/4 dikali 8 ditambah negatif 1/4 dikali 32. Kemudian 6/4 dikali 8 ditambah negatif 2/4 dikali 32. Kita peroleh hasil di sini. Tadi kalau disolver harus dapat X-nya harus dapat X sama dengan 2, Y-nya harus dapat 8. negatif 4 di nomor 1 tuh. Nah, sekarang kalau 8 bagi 4, 2 kali 5, 10. 10 ditambah 32 dibagi 4, 8. Negatif 8 toh. Terus 8 dibagi 4, 2 kali 6 sini 12. Ditambah 32 bagi 4 itu 32 bagi 4 8 kali 2 sini minus 16 toh. Berarti nanti kita peroleh 8 dikurang 8 10 dikurang 8 toh.
2. 10 plus kali min berarti 10 dikurang 8, 2, 12 bayar utang 16, 12 plus kali min 16, 12 kurang 16 ini 4. Itu pos negatif 4. Sini Iya. 16 ini. 8, 8. Sini negatif, positif, plus negatif. Ada salah di mana? Di sini harus negatif. Y sama dengan negatif 4 di sini. Itu determinannya berapa? Negatif 4. Negatif 4. Ya, terbapak ini cuma cara mengerjakan kalau misalnya tidak dengan metode Kramer. Sesuai Ibu bikin, kalau Ibu kasih soal, kalian misalnya Ibu suruh kerjakan pakai metode Kramer, berarti kita sudah kerjakan dengan metode Kramer. Kalau misalnya Ibu suruh pakai 2 kali 2 baru pakai apa nih? A inverse, berarti itu cara kerjanya. Kita cari pertama, kita cari A inverse-nya dulu. Kalau A inverse berarti kita cari determinan. Kalau matriks adjoinnya itu tinggal bolak-balik. Kalau 3 kali 3 mau cari adjoin itu nanti gunakan apa nih? Kofaktor. Tuh kofaktor semua kita cari, kemudian kita masukkan dalam matriks K, baru kita transposkan. Setelah transposkan, baru kita kalikan dengan seperdeterminan A-nya, langsung kita peroleh A inverse. Setelah kita peroleh A inverse, tinggal kita kalikan dengan vektor kolom B-nya, langsung kita dapat nilai X. Seperti itu. Gampang kah? Susah? Fiska, kamu baru masuk. Kita semua selesai. Dari tadi ada masuk tapi jaringan. Oh, jaringan. Ya sudah, nanti Kak kirim video saja buat kalian ini. Baik, Kak. Ya, pertemuan kita sampai di sini. Selamat siang. Selamat siang kakak, terima kasih.